Yang di rumah kedengeran suara saya? Haleluya. Ibu Elis, selamat pagi, shalom. Pak Ari, selamat pagi, shalom. Ibu Yulia, selamat pagi, shalom. Gimana suara saya yang di rumah? Boleh angkat jempolnya kalau suara saya kedengeran? Iya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Ada sebagaimana kita ada, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita satu pujian, hanya dekat lagu rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari kami mengucap syukur, puji-pujian kami, penyembahan kami kepada
sembah Tuhan. Ya Allah yang hidup, ya Allah yang luar biasa. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Allah yang kami sembah. Allah yang kami tinggikan. Segala pujian bagimu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi namamu. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus Tuhan. Yesus Yesus yang kami sembah, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Glory glory bagi namamu. Glory glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Oh Bapa yang baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu saat ini Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu saat ini Yesus. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu kami rasakan
mungkin saat ini kami mengadakan ibadah melalui online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan atas apa yang kami telah rasakan sampai hari ini, apa yang telah kami terima sampai hari ini. Tuhan Yesus tetap baik, sangat baik. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji bersorak bagi nama Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kembali shalom Bapak Ibu, siap memuji Tuhan, amin, haleluya. Saat ini kita datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidup kita semua, haleluya. Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini dan ada yang di rumah, merasakan Tuhan Yesus baik, amin. Boleh angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita kembali angkat pujian, dia ada berkesudahan kasih setia Tuhan dan Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik, amin. Haleluya.
itu baik. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak yang di rumah. Haleluya. Boleh angkat jempolnya sekali lagi yang di rumah. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita boleh persiapan hati kita pada pagi hari ini. Di menjelang siang ini untuk kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kembali kami mengucap Tuhan buat bagi kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Syukur tak terbatas kuasa Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kuasa sungguh besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana saudara-saudara dengar suara saya? Dengar, angkat tangan yang dengar. Suara saya jelas tidak? Jelas ya, bagus ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan dengan tema hidup yang diberkati Tuhan. Kalau berbicara tentang berkat Tuhan, saudara-saudara siapapun kita ya, tentu kita akan mengangkat tangan dan berkatakan, iya saya mau, semua mau berkat Tuhan. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, olehnya pada kesempatan ini mari kita semua supaya sungguh diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Kita baca dulu firman Tuhan yang terambil di dalam surat Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain di dalam puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi bersorak itu dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini tentu sekali lagi kita mau berkat Tuhan itu melimpah kepada kita sekalian. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan di dalam hidup kita? Di dalam pembacaan kita di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Ada 4 poin yang harus kita pelajari dalam hidup kita dan harus kita renungkan bersama. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan. Dan semua kita belajar, saudara-saudara, supaya kita boleh menerima berkat Tuhan. Yang pertama, kita harus berubah. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Supaya jangan kita seperti orang bebal. Saudara tahu bebal. Bebal itu adalah orang yang mendengar, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia dengar. Dia mendengar perintah yang baik, tetapi dia tidak melakukannya. Itu orang bebal. Saudara-saudara kita nggak mau jadi orang yang demikian tentunya. Kita mau menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang sungguh-sungguh saudara-saudara mau taat kepada firman Tuhan. Ya. Jadi harus apa saudara-saudara? Kita harus berubah. Di dalam Efesus pasal yang 4 dikatakan di sana, Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Demikian firman. Efesus pasal yang keempat, kita lihat di sana ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu baharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berubah menjadi
bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan berbagai macam kejahatan, dosa, dan kesalahan. Dan ini harus kita, saudara-saudara, ubah di dalam hidup kita. Mari kita belajar berusaha dengan sungguh minta pertolongan Tuhan. Supaya kita boleh menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan. Dengan cara hidup kita yang baru di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus, kalau kita baca di sana, saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dikatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bagaimana kita boleh menjadi baru? Bagaimana kita bisa diubahkan, saudara-saudara? Yaitu kita harus berada di dalam Kristus. Bagi setiap kita, orang percaya yang masih tidak berada dalam Kristus, kita hanya sekedar percaya, dan percaya. Tetapi sungguh kita tidak berada di dalam Dia. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita masih belum berubah. Ya, kita masih berada di dalam ciptaan yang lama. Hidup kita yang lama, yaitu dosa yang kita miliki. Jadi yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki hidup yang diberkati Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus berubah di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, pergunakan waktu yang ada dengan baik. Di dalam ayat 16 dan ayat 17 dikatakan demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi pergunakanlah waktu kita yang ada ini dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Bagaimana kita dapat mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya? Karena kita merasa bahwa waktu ini, saudara-saudara, adalah waktu yang singkat. Jadi kita harus dekat dengan di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-2 dan ke-3 dikatakan demikian. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hidup menyerbu seseorang hendak meremukan dia? Hai kamu sekalian seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang orang yang sungguh-sungguh, orang yang dekat dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan di dalam ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudara, dialah mengaku bahwa dialah gunung batu dan keselamatnya. Hari ini kita mau, saudara-saudara, hidup kita senantiasa mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan dekat kepada Tuhan. Kedua, harus setia pada Tuhan. Ini merupakan satu dasar utama dalam hidup kita. Kesetiaan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia. Suami istri dibutuhkan kebahagiaan, yaitu ketika mereka saling setia satu dengan yang lainnya. Orang yang setia adalah orang yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, dapat mengikuti perasaan orang yang dikasihinya. Nah, hari ini kita mau menjadi orang yang setia. Sebab orang yang setia, saudara-saudara, adalah orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 di sini dikatakan ada satu orang dari jemaat di Smyrna. Apa yang harus dilakukan di dalamnya, saudara-saudara? Yaitu di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya ibu akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini saudara-saudara, firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Dikatakan supaya orang-orang tetap setia, sebab penderitaan kesukaran besar akan datang menimpa setiap orang yang ada di sekitarnya. Bahkan mungkin kita sendiri, saudara-saudara. Tetapi ketika kita setia, maka Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Dia akan memberikan berkat dan pertolongannya bagi kita. Kata ini, hendaklah engkau setia sampai mati. Orang yang setia sampai mati, saudara-saudaraku, adalah orang yang layak menerima upah dari Tuhan, yaitu kehidupan. Mahkota kehidupan mereka terima. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana hidup supaya hidup kita menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengendalikan diri dan memuliakan nama Tuhan.
Di dalam ayat yang ke-18, saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu hidup oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kemudian ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dengan suara bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang sungguh diberkati Tuhan, saudara-saudara, adalah orang yang dapat mengendalikan diri. Dan orang yang senantiasa bisa memuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, di tengah-tengah kesukaran yang ada, di tengah-tengah penderitaan yang ada, orang sulit untuk bisa memuliakan Tuhan. Orang sulit untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan menuntut kepada kita lewat firman-Nya, supaya kita senantiasa sungguh bisa dapat mengendalikan diri dalam hidup kita. Supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen yang dapat memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. 1 Petrus, saudara-saudara, kita lihat di sana. 1 Petrus pasal yang keempat, ketujuh demikian. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu berdoa. Nah, saudara, Tuhan, orang yang sungguh diberkati Tuhan adalah orang yang dapat mengendalikan diri. Dan orang yang dapat mengendalikan diri, saudara-saudara, adalah orang yang bisa menahan segala sesuatu yang di luar dari kehendak Tuhan. Dan ketika kita lakukan ini, orang menahan. Ya. Orang yang memuliakan nama Tuhan itulah orang yang sungguh diberkati Tuhan. Nah, memuliakan Tuhan, orang yang bersyukur, dia akan bisa hubungan dengan orang yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Inilah ciri orang yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, hidup di pengendali. Ya maaf ada jaringan internet yang silakan pakai data seluler. Ya bisa, bisa saudara-saudara. Tes, saudara bisa dengar suara saya, tolong angkat tangan yang dengar. Halo, dengar? Dengar? Yang dengar angkat tangan. Ya, ya, terima kasih, terima kasih. Ya, kita teruskan saudara-saudara, ya. Jadi tadi di dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, dalam pembacaan kita Efesus pasal yang ke-15, pasal yang kelima tadi, supaya kita dapat mengendalikan diri dan bisa memuliakan Tuhan. Kemudian poin yang keempat, saudara-saudara. Poin yang keempat, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-20 sampai 21 demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang keempat, bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang bisa diberkati Tuhan. Yaitu kita harus senantiasa bersyukur. Karena kita boleh ada sampai saat ini seperti kita ada. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita mau bersama-sama menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Bersyukur senantiasa. Di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat dikatakan demikian. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Oh, bukan ini, bukan ayatnya. 22 ayat 4. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam
pembacaan kita Amsal pasal 22. Coba kita lihat dulu di sana. Oh, salah ketik ya. Amsal 22 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan, maaf ada kesalahan teks di sini, ya. Sebetulnya bukan ayat 22, mesti teliti. Iya itu dia. Coba ditampilkan tadi, ditampilkan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti kita harus bersyukur karena kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, ya. Saudara-saudara, berarti di dalam hidup kita, orang yang sungguh mau diberkati Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh mau diberkati Tuhan, yaitu kita harus bersyukur karena kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya bahwa hidup kita, saudara-saudara, adalah hidup yang harus bergantung kepada Tuhan. Siapakah kita, saudara-saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hidup kita sehari-hari, ya. Selain kita hanya mengandalkan Tuhan. Dan kalau pada saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada, itu semuanya karena pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan supaya hidup kita sungguh diberkati Tuhan. Yang poin pertama tadi, mari kita harus sungguh-sungguh perhatikan hidup ini dengan sesungguhnya. Bahwa hidup ini dibutuhkan kehidupan yang harus berubah. Hidup yang harus berubah itulah saudara-saudara hidup yang diberkati Tuhan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua tadi, pergunakan waktu yang ada, ya. Karena hari-hari ini singkat adanya bagi setiap kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 62, ayat yang kedua tadi, bahwa Tuhan itulah gunung batu kita, kota benteng kita. Dekat dengan Tuhan kita ada ketenangan. Berarti kita harus pergunakan waktu yang baik di tengah-tengah waktu saat-saat ini yang penuh dengan berbagai macam kejahatan dan kesukaran. Dan kemudian tuntutan Tuhan kepada kita sekalian, kehendak Tuhan bagi saudara dan saya, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus dapat mengendalikan diri. Sebab orang yang dapat mengendalikan diri adalah orang yang bisa bersabar. Orang yang bisa dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik, saudara-saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian maka kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa berdoa. Orang yang sering marah-marah, orang yang sering berbuat hal-hal yang tidak baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak akan menerima berkat. Karena di hatinya ada kebencian, ada kemarahan, dan lain sebagainya. Ya, dia tidak bisa berdoa. Ya, oleh karenanya, mari kita bersama-sama jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mau diberkati Tuhan. Lalu poin yang keempat tadi, yang terakhir, kita harus bersyukur, beroleh apa kita harus bersyukur, dan kita menyadari bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah memberkati kita. Sebagaimana kita ada saat ini itu adalah karena pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, firman Tuhan siang hari ini memperingatkan kepada kita sekalian supaya hidup ini harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Kita harus renungkan firman Tuhan setiap hari, dan mari kita mau berubah dalam hidup kita supaya hidup kita, maka firman Tuhan yang lainnya akan mengikuti kita. Dan kita akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa belajar, saudara-saudara. Belajar apa? Belajar apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa lewat firman Tuhan yang kita dengar. Kita nyanyikan, iya Tuhan.
Broto berdoa buat firman Tuhan yang sudah tidak ada. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar. Saya minta kesediaan Bapak Pendeta Ari Broto berdoa. Terima kasih Bapak. Boleh kami dengar pada siang hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Ogi Pramanta. Dan biarlah firman-Mu ini terus menjadi terang dan rema bagi kita semua, bagi kami sebagai penuntun jalan supaya kami hidup di dalam kebenaran dan terus berjalan bersama dengan Engkau. Sebab bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Engkau memberkati Bapak Pendeta Ogi Pramanta yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, di keluarga dari Bapak Pendeta Ogi yang selalu setia ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu, dan juga Engkau memberkati setiap yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu, juga setiap kami Engkau memberkati yang tergabung dalam ibadah online pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Engkau tahu Tuhan, dan kami percaya Engkau selalu campur tangan dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami firman yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah berdoa, dan terima kasih juga buat Pak Pendeta Ari Broto yang sudah berdoa buat kita melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pengumuman bersama-sama ibadah setiap minggu jam 11 siang seperti saat ini yang kita lakukan, saudara-saudara. Kemudian pada minggu yang akan datang, itu merupakan minggu pertama ya, Desember. Iya, kita akan adakan ibadah Zoom disertai dengan perjamuan kudus. Jadi persiapkan hati kita masing-masing. Kita mau masuk di dalam persekutuan yang indah bersama dengan tubuh dan darah Kristus lewat ibadah Zoom dan disertai perjamuan kudus. Saya mintakan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara untuk tetap mengikuti dalam ibadah kita saat-saat ini. Karena memang saat ini kita masih belum bisa untuk berbakti di gereja. Dan olehnya pada kesempatan yang ada, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu saja kita. Mari kita mau tutup ibadah kita. Sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita mengangkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
sorga buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam acara ibadah online yang kami adakan Gereja Betel Indonesia Tugu Raya Jemaat GBI Tugu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami lakukan saat ini ya Bapa. Lewat puji-pujian yang kami naikkan dan juga lewat firman Tuhan yang kami dengar, kiranya berkenan ya Bapa. Kiranya kami terus dibaharui dalam hidup kami dan kami bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu. Berkati semua yang sudah turut bergabung dalam ibadah saat Tuhan siang hari ini, semua yang sudah boleh hadir kiranya diberkati Tuhan. Terima kasih, mungkin kalau ada di antara kami ada yang sakit, bila Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, kami percaya kuasa mukjizat dinyatakan. Kami percaya kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami sekalian, berkati buat semua hamba-hambamu dimanapun berada. Gereja-gerejamu Tuhan memberkati. Bahkan negara bangsa kami Indonesia Tuhan berkati dan Tuhan tolong lindungi negara bangsa ini ya Bapa. Dari segala bentuk kejahatan yang terjadi, yang saat-saat ini Tuhan ada di sekitar kami. Dan kami dengar apa berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan. Senantiasa Tuhan ada kami dengar. Hari ini kami bersama-sama Tuhan datang kepadamu, menolak dan menghancurkan segala roh-roh jahat yang mau Tuhan memakai kelompok orang untuk berbuat tidak baik bagi negeri ini, bagi warga masyarakat bangsa, khususnya bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya segala roh kejahatan, roh munafikan, roh iri hati, kebencian, semua ditolak, dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong pemerintahan Jokowi, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Kiranya dapat Tuhan senantiasa menanggulangi setiap penderitaan yang ada dampak dari COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang sakit dapat disembuhkan kembali, dipulihkan ya Bapa, sehingga perekonomian juga dapat bangkit kembali. Oh Tuhan, kehidupan normal boleh kami lakukan dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Dapat kami jalani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada hari ini Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi kami, bahkan seluruh warga masyarakat bangsa dimanapun mereka berada. Kota-kota yang ada, kota Jakarta sekitarnya, bahkan daerah-daerah lain di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong ya Bapa. Tuhan kiranya dijauhkan dari mara bahaya, wabah, COVID-19, dari musibah, bencana alam, kecelakaan darat, laut, udara, semua ditolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami, tolong negara bangsa kami Indonesia, bahkan anak-anak-Mu dimanapun berada, senantiasa mereka berada di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan di rumah, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.